Monggo monggo ya monggo 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 mampir wetengane Pakde Sastra ana kembange janji ana kembange tresno giliran ning ati gawe lega Wedangan Pakde Sastra monggo mampir. Monggo monggo ya monggo 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 ayo mampir wedangan ning Pakde Sastra Ana kembange lambe ana kembange pikir diudari ning wedangan Pakde Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan puja puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita ada di tempat yang istimewa ini. Di mana yuk? di Wedangan Pakde Sastra. Monggo. Dan saya Agung Siuma yang senyumannya sungguh aduhai, kemudian didampingi oleh saya teman Ayu Lestari. Iya, dari Wonogiri. Iya. Oke. Pakai tambahan dong ya. Ya. Oke. Nanti acara ini akan ditayangkan di mana yuk? Di channel 36 UHF IMTV. Nah, untuk saat ini tayang live di YouTube IMTV Jawa Tengah. Alright. Ya. Oke. Alright. Ya. Dan jangan lupa di samping kita ya dua host pasang host istimewa ini juga ada pengamen yang istimewa dari alam gaib dan juga ada bintang tamu yang spektakuler dan juga terkenal di masyarakat Di kota mana-mana Semarang ini, ya. Yang pertama langsung di tengah aja, yang paling mencorong sendiri, iya, yang paling bersinar karena terus terang aja gelarnya itu Panjang banget. Panjang Saya banget. Tahu loh Pak D. Masa Oh, yuk? iya. Masa sih? Wonten wolu. Waduh. Nah, gelarnya itu ada DR Haji Adi Setiawan SH MH MMMT. Waduh, koyo sepur ya Pak D. Iya, kebalikan dari saja ya. Apa? Gelarnya ada, ijazahnya terbakar ya, kobong ya. Waduh, Oke, siapakah dia oke. yang gelarnya banyak? Pak Wawan. Mas Wawan, ya kita oke. panggil itu. Tepuk tangan dan supporternya mana? Ada 5.000 supporter buat Mas Oke, Wawan ya. iya. Kemudian di samping Ayu juga ada nih yang spesial juga. Iya. Ini juga pengusaha. Ya, jadi di sini itu bintang tamunya itu Nah, pengusaha-pengusaha. para UMKM nih, Bapak Ibu yang di belakang yang cantik-cantik, betul. teman-teman UMKM semua. Nah, ini ada Pak BD. Iya, Pak BD ini juga terkenal juga di kota Semarang ya. Jadi Anda kalau pengen makan kerang, Ya, kerang hijau. kerang hijau, iya, makan kerang beri di restoran seafood ya. Iya. Maksudnya gitu. Oke, dan yang pakai baju hitam, lurik hitam itu siapa itu? Pasti Bapak Ibu semua udah kenal dong di Betul Pasar banget, Johan. ya. Ibu Weni. Iya, Mbak Weni. Supporternya mana? Oke, ada 10.000 ya. Karena kalau tidak tepuk tangan maka besok kiosnya ditutup. Oke, Ya. nah, beliau itu selaku koordinator UMKM di Betul lantai banget. 4 Pasar Johar baru nih selatan. Iya, Aduh, betul. Ila Jowo ini Pak D maklum. Iya, Iya. kamu kayak anu si ilat Sunda ya. Ilat Sunda? Iya, jadi harus di sini kalau bahasa Jawa harus medok. Oh medok. Iya. Pripun. medok, ya. Gitu nopo. Malah medeni kucing ya. Oke deh ya, dan langsung saja pertanyaan dan jangan lupa ya kita di sini bersemangat BPJS ya, bayarannya pas-pasan, jiwane sosialita. Iya. Jadi untuk berjiwa sosial itu kita tidak harus kaya dulu ya, tapi yang penting dalam hati, oh ada yang mau ditolong, langsung ditolong, cerot. Iya, makanya saya nanti habis ini mau berutang ya, jadi Ya. siapa yang suka menolong saya ya? Oke, dan berikutnya langsung aja kita kasih pertanyaan kepada Tanya nih. Mas Wawan. Karena Soal ini apa nih Pak D? Soal apa? soal sembako. Yo langsung aja soal pasar karena ini temanya Oke. kita ini pasar. Mau dibawa kemana nih? Pasar Pasar. dan UMKM Semarang itu mau dibawa kemana?
Ya kalau saya sih ya udah terserah. Lu gitu. mana terserah. Kamu malah menyerah sih ya. Iya. Oke, yuk langsung saja Ke tanya. Mas Wawan. Oke, ya. Oke, Mas Wawan, ya. Di sini relax aja lo, enjoy ya sambil menikmati yang tersedia ya. Bisa ambil semuanya, diambil semuanya ya. Dispenser, kulkas diambil semua ya. Nanti hitung-hitungannya di luar ya. Oke. Langsung aja kepada Mas Wawan. Ya. Ini Mas Wawan itu masih suka belanja di pasar tradisional dah. Ya. Jawab. Iya. Enggak Pak, dipentelengin. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat EBSME, seluruh pegiat UMKM, sobat-sobat UMKM yang saya banggakan. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan, Mas Wawan sering belanja ke pasar tradisional enggak? Wajib itu, Mas. Wes. Wajib. Ya. Jadi bukan hanya belanja, dulu kecil-kecil saya itu jualan di pasar tradisional. Karena saya jualan kacang godok gitu. Jadi kalau jualan begini, kacangnya godok, kacang godok, jang goreng, kacang godok, kacang. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ke pasar tradisional harus, karena apa? Karena itu adalah ruh ekonomi warga masyarakat khususnya kaum menengah ke bawah. Betul, Nah, betul, jadi betul. kalau itu ruhnya ataupun pilarnya tidak kita lestarikan, tidak kita uri-uri, maka pilar-pilar ekonomi itu tidak akan menjadi merata. Nah, oleh karena itu kepada seluruh masyarakat Semarang, mari kita gemar untuk blonjo ning pasar tradisional. Ini aku harus ngapeni. Pak D. Ya. Iku toh minum-minum wakehe pol jajan-jajan sate. Oh Masa iya. Pak iya, BD, betul. Pak Wawan, Aduh. gue ini kok gak diparingin Iya, ini iya, iya. pripon. Ambilkan yuk. Tapi tawari dulu. Ya. Pak, Bapak, Ibu ya, mau wedang teh, es teh, kopi, es kopi atau tidak usah? Ya, Oke. tidak usah aja. Tidak usah aja ya? Lah. Air putih. Kamu kok males Oke. banget lu ya. Oke, nggih. Tak bawa Sedap, dari nggih. desa itu supaya di sini Nggih. belajar untuk Monggo. berbisnis ya. Oh, coba langsung iya. langsung ambilkan atau minumnya atau iya. Permisi ya. Ini biasanya pakai remote, budget langsung minuman datang ya. Dan jangan lupa pemirsa yang ada di rumah ya, di Pasar Johar ini ya, setelah kemarin ada tragedi kebakaran, ya sekarang sudah berubah bentuk nih ya, menjadi pasar super modern. Ya, ada liftnya, kemudian juga toiletnya tuh bersih semua. Iya, saking bersih ya, nggak ada toiletnya ya. Nggak maksudnya bersih ya, dipel terus ya, gitu ya. Jadi istilahnya Anda sekarang juga bisa belanja dengan nyaman, dengan bersih, tidak uyel-uyelan ya, tidak bau apek. Tapi kalau di los ikan memang bau ikan ya. Iya, di los sayuran atau los berambang, bau berambang ya. Oke, sambil menikmati dan tersedia ya, silakan Anda mengambilnya di kios-kios terdekat atau di manu terdekat ya. Oke. Dan ini tadi pertanyaan Mas Wan sudah dijawab ya. Kemudian juga nanti ada pertanyaan juga menyusul untuk dua narasumber yang hebat ini juga. Ini aja dulu nih. Kalau Mas Wawan ini kan asli Semarang toh Mas? Ini saya Asli disunting sama Semarang. Dali. Ya aku disunting Mora. Oh, disunting ya. Asli Semarang. Asli Semarang ya, gila gini. Menurut Mas Wawan ini kalau mengamati perkembangan pasar tradisional di sekaligus UMKM di Kota Semarang itu sekarang tuh sampai mana Mas? Sejauh mana nih? Oke. Jadi kalau sebagai orang Oke, yang ini sudah lahir datang di, nih. Aduh, ini Monggo kesukaan. unjukannya Ya, Pak, kesukaan Bu. saya wedang telang ini. Iya. Kita Itu dari bunga telang apa sumboy? enggak, itu spiritus. Asli hasil dari UMKM Pasar Johar. Oh, bunga telang ya. Ya, bunga telang. Nah, Taklir, oh malah pertalet ya. Monggo. Monggo diunjuk gratis niki. Loh, Rasane enak tenan. Gratisnya jangan cetak-cetak. Kenapa? kok iso totalan kok ya. Ini ulang tahun INTV. Gratisnya jangan dicetak-cetaki. Oh iya. Free gitu aja. Yo, Podo. sami Oke. mawon. Tadi gimana nih Mas Wawan? Tadi syuting Oke. enggak nih? Syuting ya? Ya, Oh, jadi gimana Mas? UMKM itu sebetulnya problematiknya itu hanya 3. Yang pertama itu adalah packaging atau kemasan, yang kedua marketingnya, yang ketiga modalnya. Wih,
Jadi kalau packaging itu biasanya kita itu kalah kelas gitu ya. Makanya kalau misalkan UMKM di Kota Semarang itu kita bina, kita harus membuat klaster-klaster UMKM. Ada UMKM bintang 1, bintang 2, bintang 3. Lah setiap bintang itu kita latih, kemasannya harus berbeda. Misalkan kalau bintang 1 dia pakai kertas tapi yang rapi. Kalau dia UMKM bintang 2 dia sudah pakai kemasan yang vakum gitu. Jadi kemasan ini menentukan. Kacang godok itu kalau dicontong sama kertas itu dulu zaman saya itu masih 25 perak 50 perak tahun itu. Kalau sekarang mungkin 1000 atau 2000. Tetapi kalau dia dikemas bagus iso dari cemban, iso dari 10.000 ya kan? Betul. Nah ini kan luar biasa gitu. Nah kemudian yang kedua adalah marketing. Nah ini marketing ini pemerintah memang harus hadir. Tokoh-tokoh UMKM, pegiat-pegiat UMKM ini harus membuat jejaring. Apakah itu bentuknya platform, apakah bentuknya jejaring event-event kayak misalkan di lantai 4 ini. Ini sebetulnya kalau dukungannya maksimal, event-eventnya diselenggarakan dijual sebagai sentris, kemudian sebagai legacy city, itu semua tamu yang datang ke Kota Semarang itu hukumnya wajib masuk ke Pasar Johar. Pasti kuliner di sini akan berkembang dengan baik. Betul. Nah, integrasi itulah yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah modal madul biasanya. Nah, dari modal biasanya kita itu apa? Ngalap nyaur kan biasanya. Jadi betul. Ngalap dulu, lah biasanya nyaurnya sing angel. Nah, ini harus bentuklah lembaga-lembaga intermediasi. Artinya lembaga-lembaga non keuangan, lembaga-lembaga non perbankan, lembaga keuangan yang bisa memediasi. Kayak modal sih. Nah, kasih modal supaya dia itu bisa milih. Kalau sifatnya konsinyasi, kasih barang titip jual, barangnya nggak bisa berkualitas, penjual nggak bisa akan milih. Tetapi kalau dia punya modal dulu, maka dia akan bisa milih sing rasane enak, sing regane kulane merah, enak gitu. Karena rokok sekarang di keteng sudah nggak boleh. Padahal yang namanya ketengan itu untungnya lebih gede. Maka dari itu penjual ataupun UMKM, pedagang yang memiliki modal yang kuat ditopang oleh keuangan, oleh pemerintah, maka dia bisa memilih siklus daripada jualannya itu. Wih, hebat. Tepuk tangan dong buat Mas Wawan ya, tokoh inspiratif Kota Semarang. Betul Mas Wawan ya. Makanya namanya UMKM, usaha maju kurang modal. Akhirnya bingung ya. Oke deh, ini karena waktunya masih panjang ini ya, nanti kita sambung lagi, nanti ada narasumber berikutnya juga tidak kalah hebatnya, ada Pak Bidi dan juga ada Mbak Weni. Iya, tagline. Oke, tagline, yuk, wedangan Pak De Sastro, monggo mampir. Alright. Monggo ya monggo. Monggo ayo mampir wedangan Pak De Sastro. Ana kembange lambe, ana kembange pikir, diudari ning wedangan Pak De Sastro. Alright. Mengajak Anda berwisata kuliner, mencicipi warisan kuliner di Jawa Tengah, mengangkat, mengenalkan menu dan usaha kuliner yang legend, menjadi alternatif rujukan bagi Anda pecinta kuliner. Ini sausnya, penasaran ya? Tadi aku cobain empal gentong dan emang di posternya tuh ternyata Saksikan program acara Makan Enak IMTV setiap hari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. IMTV Channel 36 UHF, lebih dekat menginspirasi. Makan enak, enak tenan. Monggo monggo ya monggo, monggo monggo. Monggo mampir wedangane Pak De Sastro. Ana kembang janji, ana kembang tresno, giliran Oke, pemirsa, kembali lagi bersama kita di wedangan Pak De Sastro. Monggo mampir. Alright.
dan Ya. temanya dari omong-omong ini ya, omong-omong ini yaitu mau dibawa kemana? UMKM dan pasar Kota Kota Semarang. Semarang. Alright Oke. ya. Kalau tadi sudah ada nih Ya. Mas Wawan sebagai tokoh inspiratif Kota Semarang. Ya. Kali ini juga tokoh inspiratif juga tapi dalam bentuk lain. Ya. Iya, soalnya saya Siapakah kenalnya, dia? beliau suka itu buat film. Iya, ini ada Pak BD. Ya. Oke, selaku nih mewakili pembina UMKM nih. Dia juga Pak dari BD. Pafda, Paguyuban Putra Daerah. Iya. Oke, silakan Pak BD. Ini pertanyaannya sama atau pertanyaan sama? Ya, Bapak duluan. Oke, pertanyaannya ya ini ada Pirtiniin. Oke nih, saya sebagai anak muda mau bertanya sama Pak BD dulu deh. Oke, untuk upgrade dan improvement apa Pak? Improvement ya Pak, maaf ya lidah Jawa gitu ya. Yuk, sekali-kali makan hamburger deh ya. Masuk makannya cilok terus ya kayak gitu, mencolok-mencolok. Gak cilok Pak, timbul. Nah. Oke, nah bagi terkait teknologi bagi teman-teman UMKM itu bagaimana Pak? Oke. Iya. Selamat Silakan, Bang. siang, kami ucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara wedangan Pak D. Sastro. Di sini juga sudah ada narasumber yang tak kalah hebatnya, ada Mas Wawan dan Mbak Titin. Jadi gini, sebenarnya saya sependapat dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Wawan, bahwasanya pasar tradisional harus selalu kita kembangkan dan harus selalu kita perhatikan. Apalagi di era digital ya. Jadi selama berapa? 2 tahun ya, 2 tahun di sini Mas Wawan. Jadi teman-teman UMKM ini sudah menjalankan apa yang tadi adik sampaikan, yaitu mengenai digital, informasi. Jadi sering ditampilkan atau disampaikan lewat media sosial di YouTube, di TikTok. Nah, ini tinggal menyempurnakan. Jadi nanti mudah-mudahan dengan adanya acara ini, dengan dihadiri oleh beliau Bapak Wawan selaku tokoh inspirasi dari Kota Semarang yang kebetulan asli putra daerah Kota Semarang. Nah, ini harus betul-betul harapan kami selaku pembina UMKM khususnya di Pasaran Juar, berharap dengan sangat untuk Pak Wawan untuk bisa ikut Menyengkuyuk. mengguyung dan ikut membantu agar supaya UMKM di Kota Semarang ini, khususnya di Pasaran Juar ini terus ramai dan berkembang dengan teknologi yang saat ini sudah berjalan. Oke, amin. Oke. Ya. Adanya misal platform, platform online, ada banyak banget nih. Nah, tiduran aja udah bisa scroll-scroll, mau beli baju, beli sayuran, dan lain sebagainya itu bisa diakses online. Dan di pasar tradisional itu dari galangan ibu-ibu dan generasi-generasi muda itu pasti milih yang online. Jadi males banget nih ke pasar tradisional. Itu bagaimana? Maka dari itu, ayo kita bersama-sama untuk saling membantu dan mengisi agar supaya bagaimana pembeli itu, pemerhati itu tidak harus ke online. Jadi contoh, di sini di Pasar Juar sini kan perlu diadakan kegiatan yang semacam kayak tadi disampaikan oleh Pak Wawan. Sini diadakan kegiatan event-event kan gitu. Dan kebetulan Mas Wawan sudah sering diadakan, cuma kurang sempurna kan gitu. Jadi itu perlu dari pihak lain, terutama dari pihak ketiga untuk bisa ikut membantu dan mengembangkan agar supaya teknologi ini juga bisa masuk di Pasar Juar dan tentunya entah itu dari pemerintah atau dari pihak swasta untuk memfasilitasi gitu ya Mas Wawan ya. Nah, gitu. Iya, dan ini ya saya juga berpendapat pada Pak Bidi.
Terus terang kalau saya nih, kalau Ya. saya ini terus terang mendukung pasar tradisional. Ya. Karena saya sejak kecil tuh sering ikut ibu saya ke pasar. Ya. Ngintil, karena saya bisa melihat keindahan pasar. Ya walaupun pasarnya dirasa kumuh ya, tapi dari interaksi face to face ya, saling tawar menawar. Kalau saya mendukung gitu, cuma ya ini karena kemajuan zaman juga. Ya. Ini ada teknologi misalnya e-money ya, jadi bisa jarak jauh apa-apa gitu. Saya juga mendukung. Jadi istilahnya oke lah pasar tradisional tetap ada, tapi juga iya aku malah kayak ahli ya. Oke, ahli ya. menipu ya. Jadi istilahnya saya mendukung Pak BD ya. Jadi pasar tradisional tetap diadakan, tapi juga ada penambahan-penambahan fasilitas-fasilitas kecanggihan teknologi itu loh. Oke, untuk pasar sekarang, pasar tradisional dari Pasar Johar sendiri pun sekarang menjadi modern dari infrastrukturnya. Nah, tadi saya nih Pak D, naik mau ke lantai 4 aja udah naik lift. Gitu les gitu langsung Iya, sampai iya, iya. nggak perlu naik tangga gitu, nggak perlu becek-becek, ini aja udah lantai loh Pak D. Iya. Dari Pak Wan sendiri terkait pasar tradisional dan modern dari platform-platform yang online itu dengan pasar tradisional sekarang bagaimana? Ya, saya kira ketika kita menuju era modern, era digitalisasi dan dikdaya ini tidak ada masalah. Tetapi kita harus tetap komit pada satu hal yang dimiliki oleh kearifan lokal bangsa Indonesia, khususnya Jawa Tengah, khususnya Menewong Semarang. Apa itu? Gotong royong. Nah, gotong royong itu sebetulnya adalah fundamental yang paling hakiki yang dimiliki untuk menggerakkan ekonomi apapun. Mau kita bikin ekonomi lembaga keuangan, koperasi, basicnya juga gotong royong ya. Betul, Kita betul. mau bikin apa itu namanya arisan yang bergulir, basicnya juga gotong royong. Maka untuk mewujudkan gotong royong itu salah satunya ya medianya adalah pasar tradisional ini. Maka wong Semarang sing kental karo gotong royonge harus melestarikan pasar tradisional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa sih kita tetap harus mengutamakan pasar tradisional ini? Karena pasar tradisional ini sebetulnya memutus supply chains, memutus mata rantai distribusi barang. Kalau kita hanya mengandalkan online, kita tidak tahu ya pasar-pasar kita yang sudah dipasarkan itu distribusinya kemana. Tetapi kalau semuanya tumpak blek di sini, aksesnya di sini, bongkar muatnya di sini, jual belinya di sini, maka Johar ini akan menjadi ikon yang terkenal. Jadi tetap dibutuhkan. Meskipun itu untuk memudahkan transaksi menggunakan online, tetapi pasar tradisional itu tetap dibutuhkan. Itu tadi, satu untuk tetap melestarikan gotong royong, kemudian yang kedua adalah memotong rantai daripada distribusi. Iya, alright. Yuk jangan lupa yuk nanti setelah ini di season selanjutnya ada juga pertanyaan dari para pengunjung yang ada di sini ya, mereka bisa bertanya. Bentar Pak, ini loh Ibu Koordinator yang tegas dan Bu Weni. hebat banget nih di loh. Pasar Johar, tentunya di UMKM nih. Nah, menurut Ibu Weni itu bagaimana soal terkait pasar tradisional Nah, ini dan pelaku pasar langsung modern? ya. Bu ini juga pelaku mewakili teman-teman UMKM. Terima kasih Mbak Ayu. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terkait dengan pasar tradisional, kalau kami sebagai pelaku UMKM, alhamdulillah luar biasa sekali Bapak. Karena kami UMKM itu kan rata-rata produksi dan sebagainya itu ibaratnya semua dikerjakan sendiri. Mau dari produksi, terus pemasaran, kemudian kirim barang dan sebagainya itu semuanya dilakukan sendiri. Dengan adanya pasar tradisional, setidaknya kami UMKM di wilayah Kota Semarang ini punya wadah Bapak, punya tempat. Kalau wadah kami sudah ada, cuman kalau tempat di mana nanti misalkan suatu ketika kami ada wisatawan datang ke Semarang, UMKM-nya ada di mana sih? Nah kalau ini alhamdulillah kami sudah ada di Pasar Johar Selatan lantai 3 dan lantai 4, jadi kalau ada apa-apa alhamdulillah kami sudah punya tempat sendiri. Jadi pasar tradisional daripada
karena sekarang itu kan posisinya pasar tradisional itu sudah kayak hilang nyawanya, Nje. Betul. Jadi kalau bukan dari kita sendiri mau siapa lagi sih yang mau menguri-nguri pasar tradisional itu siapa? Ya. Jadi alhamdulillah sekali ada wadah, setidaknya kami bisa berjuang lagi di pasar tradisional seperti itu. Oke, tepuk tangan buat teman-teman UMKM dan Mbak Wedi ya. Dan oke, nanti kita lanjutkan perbincangan yang menarik ini. Oke, bentar Pak, ini Ibu Weni saya masih punya pertanyaan nih. Iya. Nah, Ibu Weni selaku koordinator pedagang nih, bagaimana menurut Ibu untuk UMKM modern untuk tingkat nasional? Oke. Mbak Ayu, untuk UMKM modern ya. Ya. Jadi begini, UMKM di Kota Semarang alhamdulillah sekarang posisinya seperti tadi yang sudah disampaikan sama Pak Wawan. Ada 3 masalah yang memang selalu dialami oleh UMKM, yaitu packaging, permodalan, dan pemasaran. Jadi kami sekarang berusaha untuk menjadi UMKM naik kelas. Nah itu yang dinamakan UMKM naik kelas. Mana sporternya nih? Sporter yuk. Ya jadi di sini saya juga tidak berdiri sendiri, saya sebagai koordinator lantai 4 mewanti-wanti teman-teman yang masuk ke sini pun harus semuanya perizinan sudah harus dilengkapi Mbak Ayu, Pak Agung. Terus kemudian seperti packaging pun juga harus memenuhi standar di mana sekarang sudah dituntut untuk packaging itu full color. Supaya apa? Karena UMKM yang sudah masuk ke pasar Johar itu paling tidak jika ada dinas atau siapapun yang membutuhkan oleh-oleh UMKM dari Kota Semarang, kami siap untuk dibawa kemanapun. Seperti itu Pak. Udah optimis gitu. Iya Pak. Ya, Harus apalagi? itu produknya. Oke, Ibu saya mau Bu, Dipakul. itu ada baju. Oh, itu nanti. Oh iya, ada topi mau. boleh. Mau semua. Boleh, nanti langsung sama yang pengrajinnya. Nggak mau apa toh yuk kowe mau apa? Yang di belakangnya Pak Agung Yo, itu. tak mau buat apa? oleh-oleh dong Pak De ning desa. Alah, nanti langsung aja di kasir ya. Jangan gratisan lu ya. Kecuali kepepet ya. Saya juga Kan ngincer. ini HUT YMTV, jadi free. Nah, saya mau ngambil nggak semua nggak boleh. apa-apa, buat Ayu Oke, free nggak buat- apa-apa. buat Nggak kru apa-apa, juga. Ya, Oke. tapi potong gaji ya, ingat ya. Nggak apa-apa. Ya janganlah Pak D. Pak D aja. Lu kok aku ngamen ya. Oke. Dan tidak terasa nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman UMKM ya yang langsung ke narasumber ya. Ya. Dan jangan lupa kita mau lihat dulu yang mau lewat. Alright. Bersukaria, gelak tertawa, semua orang kanan. Monggo monggo ya monggo, monggo monggo, monggo mampir wit tengane Pak Desastra. Ono kembang janji, ono kembang tresno, giliran ning ati gawe lega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elias Mara, Camat Semarang Barat, Kota Semarang, mengucapkan selamat ulang tahun kepada IMTV yang ke-7. Dalam 7 tahun mengudara ini, semoga IMTV semakin bermanfaat untuk masyarakat, tambah mengedukasi untuk warga masyarakat, dan semakin jaya terus. 7 tahun mengudara, IMTV lebih dekat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat IMTV yang ke-7 tahun. Semoga terus menampilkan acara yang menarik, inspiratif, dan mengangkat potensi lokal. Terus mengudara selalu buat IMTV dan terus digemari banyak masyarakat. 7 tahun IMTV lebih dekat, inspirasi. Halo, saya Alia Mabela, mahasiswa IAIN Kudus, mengucapkan selamat ulang tahun ke-7 IMTV. Semoga terus menghasilkan program yang berkualitas terus. Sukses terus untuk IMTV.
Halo, saya Novalis Bahudin. Saya merupakan mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Inti Media Televisi Semarang yang ke-7. Semoga semakin jaya, sukses, tidak hanya tontonan tetapi memberikan tuntunan. 7 tahun di MTV, lebih dekat dan menginspirasi. Terima kasih. Saya Latifah Opsa, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Semarang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-7 IMTV. Semoga tayangannya semakin menghibur dan bisa memberikan inspirasi untuk pemirsa di Jawa Tengah. Selamat ulang tahun buat IMTV yang ke-7 tahun. Semoga sukses selalu, menginspirasi bagi bangsa dan negara kita. Selamat ulang tahun IMTV yang ke-7 tahun, semoga makin jaya, sukses selalu. Selamat ulang tahun buat IMTV yang ke-7 tahunnya, semoga sukses selalu ya dan menginspirasi buat semua orang. Oke? 7 tahun IMTV lebih dekat menginspirasi. Selamat ulang tahun IMTV yang ke-7, semoga sukses dan jaya selalu. Selamat ulang tahun untuk IMTV yang ke-7. Semoga tambah jaya, sukses, dan disukai banyak penggemar. Oke? Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 IMTV, lebih dekat dan menginspirasi masyarakat Semarang mencintai IMTV. Yuppie! Wedangan Pade Sastro, Monggo mampir. Monggo ya monggo, monggo monggo. Ayo mampir wedangan neng Pakde Sastro. Ana kembange lambe, ana kembange pikir, diutari neng wedangan Pakde Sastro. Alright. Ya, terima kasih pemirsa. Masih menyaksikan di HUT IMTV di Wedangan Pakde Sastro. Monggo mampir. Tepuk tangan. Alright. Dan ini ada juga penambahan dan pergantian narasumber ya. Karena narasumber saya tadi Pak BD ditelepon dari Jakarta, Pak. Sibuk ya Pak D. Gitu. Pak BD ditelepon ya untuk UMKM di IKN bagaimana? Langsung nanti berangkat dari Jakarta ke sana IKN ya. Budidaya kerang. Oke deh. Ini samping saya sudah ada nih Bapak AM Jumai ya. Ini kebetulan Ketua FKSB, Forum Komunikasi Semarang Bersatu ya. Selamat siang Pak Jumai. Selamat siang Bapak. Ya. Dan juga sudah ada datang Profesor Mirwan sebagai akademisi dan pengamat UMKM dan ekonomi juga Kota Semarang. Selamat siang Pak Mirwan. Iya. Ternyata masih muda tuh ya. Tak kira profesor itu sudah wanen, jenggoten gitu toh. Kayak Einstein ya, ternyata masih muda ya. Ini cocoknya jadi bintang film kayaknya ya. Oke, langsung aja saya bertanya kepada Pak Mirwan sebagai akademisi ya, pada profesor nih. Bapak Profesor, ini aku mau bertanya ini. Untuk upgrade dan empowerment terkait teknologi bagi teman-teman UMKM, kalau menurut Pak Profesor bagaimana? Ya, baik. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai teknologi, kita nggak bisa mengesampingkan hal itu ya Pak. Zaman sekarang ketika apa-apa semua sudah serba online, kalau misalkan kita tidak mengikuti, maka kita juga akan tertinggal begitu. Tapi sebenarnya ketika berbicara mengenai UMKM dan pasar tradisional, itu tidak hanya berfokus pada ikut teknologi saja sebenarnya. Kalau kita lihat pasar itu adalah fungsinya adalah fungsi pertemuan sosial. Orang dari mana-mana kumpul itu di pasar. Jadi pasar itu sebenarnya bukan hanya fungsi perdagangan saja. Itu sudah disampaikan ya oleh Dirjen Kebudayaan,
penelitian dari abad 8 Masehi itu juga pasar dari zaman-zaman kerajaan zaman dulu, pasar adalah tempat berkumpulnya orang, di mana salah satunya itu ada unsur perdagangannya, begitu. Nah, tantangan yang mungkin dihadapi oleh pasar tradisional sekarang, pemerintah sudah melaksanakan program revitalisasi pasar sudah sejak lama. Sekarang jadi pasar Johar jadi bagus begini ya, bahkan ada liftnya begitu. Cuman ketika kita melihat di negara-negara lain dengan pasar tradisional yang sudah jauh lebih maju dan berhasil, itu teknologi memang satu faktor saja. Tapi faktor yang lain di sana ada keterlibatan pemerintah. Misalkan ketika kita berkunjung ke Kuala Lumpur atau berkunjung ke Bangkok dengan tour dan travel, salah satu agenda wisata itu adalah pasti masuk ke pasar tradisional atau di sentra-sentra UKM. Dan itu setiap program pariwisata pasti akan seperti itu, Pak. Jadi nggak boleh ada biro tour travel yang tidak melaksanakan agenda ini, begitu. Nah, ini jadi sebenarnya berbicara tentang pengembangan pasar dan UKM juga tidak boleh lepas dari campur tangan pemerintah untuk mengatur semua aspek di situ. Oke, ini berarti juga terkaitan juga untuk biro tour ya, istilahnya pariwisata itu juga pasar termasuk pariwisata juga ya. Jadi Anda yang di rumah juga bisa mengenalkan pasar Johar ini kepada tamu-tamu yang datang di rumah ya, bahwa di Johar sekarang sudah maju loh, ada liftnya loh, ada toiletnya, ada AC-nya loh. Iya, AC-nya kapan ya? Saya nggak tahu ya. Oke. Dan di samping saya juga ada Pak Jumai, nanti juga Bapak bisa memberi masukan kepada Mas Wawan juga ya, tentang bagaimana sih UMKM atau pasar tradisional ke depannya ya. Nah, kamu mau tanya enggak? Oke, sebelumnya ini udah dijawab dulu ya Bapak. Untuk ayo Mbak-mbak ini kan wedanganin ten Pak Desastro, monggo yuk. Pak, bapak-bapak nih mau ngunjuk nopo, nggih. Oh iya. Nggih. Sebelum yang baru saja datang. Ya. Wedang spiritus. Iya. Minta mau minum apa, Pak? Spiritus. Oke. Ya, oh, ini telang. Minum telang, ya. Iya, itu dari kaleh nggih, kaleh. Itu bunga telang, itu bunga yang ada di semak-semak di belakang rumah, mungkin ya kita nggak menyadari, tapi telang itu khasiatnya itu untuk meredakan radang tenggorokan. Ya, juga untuk mengobati haus ya, karena itu minuman ya. Juga halusinasi. Ya betul banget Pak ya. Oke, silakan Mbak. Iya, dan juga jangan lupa Pak. Ini monggo diunjuk. Juga ulang tahun EMTV. Ulang tahun nih Mas Wawan nih. EMTV. Oh, EMTV. Kalau Mas Wawan itu ulang tahun setiap hari ya. Ya, nanti habis acara ini bisa ulang tahun, Pak. Ya, nanti di mana? Kiai umroh tapi nyicil satu. Waduh. Ini Pak Wawan ngerti konangan ya. Konangan ngerti. Oke, silakan Pak. Oke, untuk Pak Wawan dulu ya, Pak untuk Wawan terkait upgrade UMKM itu bagaimana nih? Pak Wawan dulu. Oke, terima kasih ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa UMKM naik kelas itu jangan hanya sekedar slogan begitu, tetapi kita harus memiliki klaster-klaster strata-strata yang saya tadi sampaikan, bintang 1, bintang 2, bintang 3 sampai mungkin bintang 5. Bintang 1 mungkin segmen marketnya adalah antar kecamatan gitu. Dan standar packagingnya mungkin kemasan yang full color tapi masih bentuknya kertas craft gitu misalkan. Tetap permodalannya hanya sampai 5 juta. Kemudian nanti bintang 2 juga beda lagi, dia sudah lintasnya lintas kabupaten kota. Kemudian dia juga sudah ada masa expirednya, kemudian kemasannya juga lebih menarik. Saya kira itu yang kita lakukan upgrade. Nah, bagaimana? Ya tentu tadi seperti yang disampaikan Pak Mirwan, memang pemerintah harus bisa menjadi fasilitator ya, harus mendorong dengan pelatihan-pelatihan. Dana-dana itu digelontorkan itu betul-betul yang tepat sasaran. Nanti Pak Jumai yang biasa ngawasi ini yang nanti akan memonitor gitu. Jadi pembinaan, pelatihan-pelatihan UMKM, cara packaging yang baik, kemudian cara marketing, platform-platformnya itu disampaikan. Kemudian tidak kalah pentingnya tadi disampaikan juga pariwisata itu ada tiket terusan lah. Jadi kalau mengunjungi kota lama, maka dia akan mendapatkan free sampai ke area kuliner.
Dan jangan lupa di Pasar Juar ini juga banyak grosir. Saya tuh hampir setiap tahun kalau Lebaran tuh ada toko Jakarta itu. Nah, Ciklan itu toko Jakarta itu pusat sarung wis toh, caleg calon apapun sa Indonesia, sa Jawa Tengah itu kulaannya mesti di toko Jakarta itu. Nah, ini bisa dibanding, kalau beli toko Jakarta sarung 1 dia dapat kupon voucher makan otak-otak bandeng di kuliner 4. Nah, ini mungkin bundling-bundling kayak begitu ini yang akan memacu orang untuk datang ya, meskipun dia di lantai 4, tetapi kalau ada daya tariknya saya kira tidak menjadi hal yang sulit untuk bisa meramaikan. Oke, mantep banget nih. Betul, Pak Wawan. Oke, untuk Pak Wawan dan Pak Mirwan ini mohon maaf, masukan-masukan untuk kedepannya untuk UMKM agar lebih modern dan terus banyak peminat itu bagaimana? Oke, mau dijawab Pak Mirwan dulu Ini boleh. Profesor dulu nih, gimana? Iya, saya rasa ketika kita bicara pengembangan ya. Yang namanya tren itu kan pasti akan diikuti oleh semuanya. Jadi ketika ada di sana ada contoh packaging bagus kemudian jadi laris, ya pasti itu akan diikuti. Kemudian di ada contoh lagi misalkan di Juar lantai 4 ini tadi disampaikan ternyata rame gara-gara ada karaoke gitu ya, ada karaoke. Jadi sebenarnya disinilah perlunya sinergi dari berbagai pihak. Pasar itu seharusnya bisa menjadi satu pusat ya keramaian, epicentrum of crowd. Bila kita lihat di negara-negara maju, pasar pasti di bawahnya itu ada pertemuan bis ya, stasiun bis atau pertemuan dari stasiun kereta. Pasti ada stasiunnya sendiri di dalam pasar. Sehingga ketika orang dia keluarnya adalah di pasar atau di mall gitu. Dan di sana juga bentuk-bentuk pasarnya sudah seperti ini ya, maksudnya modern, sehingga image pasar tradisional UKM yang di pasar tradisional yang becek, yang bau seperti itu memang sudah terhapus ya, apalagi sejak adanya program revitalisasi pasar tradisional. Sehingga mungkin pengembangannya di sini semua saling dukung. Zaman dulu para perancang ya, arsitektur kota sudah menempatkan pasar dekat dengan alun-alun, dekat dengan masjid, sehingga orang selalu bisa berkumpul dan nantinya akan menyebar ya ke sekelilingnya, termasuk untuk berdagang. Ketika bicara area Juar, di sini sudah ada pasar Juar, sudah ada Kauman ya, terkenal apa-apa nyari seragam ke Kauman. Kemudian di sana juga sudah ada Kota Lama. Sebenarnya di sini sudah ada dikelilingi magnet-magnetnya itu sudah ada ya di sekeliling sini. Tinggal mungkin kalau saya membandingkan ya, Bukit Bintang Malaysia. Di malam hari ada pasar kuliner seperti ini dan dikemas juga dengan karaoke, tapi itu ada banyak. Jadi misalkan ya di spot sini ada satu, di spot sana ada satu, di spot sana ada satu, sehingga orang berkeliling. Nah, pekerjaan besar ini yang mungkin nggak bisa kalau hanya dikerjakan oleh satu dinas saja atau pengelola pasar saja, tapi semua stakeholder juga harus bekerja sama ke sana. Oke, terima kasih Pak Mirwan. Dan di samping saya yang harusnya Pak Wan dulu, Pak Wan atau lalu? Pak Wir, mungkin Pak saya Wawan. nambahkan sedikit dari sektor fasilitator Pemkot. Jadi anggaran-anggaran yang disediakan UMKM itu harus terjadi pemerataan gitu. Jadi jangan hanya kelompok-kelompok L3 lu lagi gitu. Jadi pemerataan kalau perlu harus basisnya itu basis door to door, basis masyarakat yang paling rendah. Jadi misalkan UMKM itu yang mendorong smart farming dan ketahanan pangan di kampung-kampung, di RT-RT itu harus mulai didorong dasawismanya. Jadi swadaya masyarakat dibantu oleh anggaran pemerintah itu harus betul-betul digelontorkan, jangan hanya pada kelompok-kelompok tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, CSR ini yang harus kita garap. Bagaimanapun juga CSR harus juga bertanggung jawab terhadap perkembangan UMKM. Semakin banyak perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan CSR-nya, saya kira UMKM bisa dikeroyok secara bareng-bareng. Oke. Luar biasa. Dan ini ada Pak Juma ini ketuanya
FKSP. Iya, untuk Ormas Semarang Bersatu. Silakan Pak Jumai pemasukannya untuk terima kasih Semarang. Pak Prof Mirwan ya, dengan Mas Wawan yang luar biasa, yang concern di dalam bidang kemasyarakatan dan termasuk UMKM ini luar biasa. Jadi saya sebagai Ketua Forum Ormas Mas Wawan dan Pak Irwan, dan termasuk para komunitas UMKM yang ada di Pasar Johar ini, bahwa fungsi kita ini kan pemberdayaan, termasuk pendampingan, edukasi, dan termasuk pengawasan juga, itu kan fungsi Ormas. Bahkan kita tidak hanya bengak-bengok Mas Wawan. Ormas ini tidak hanya bengak-bengok, justru Ormas ini harus bisa memberikan motivasi, bisa memberikan contoh bagaimana UMKM itu bisa bangkit di Kota Semarang ini. Jadi perhatian pemerintah ini tidak hanya kepada pengusaha-pengusaha kelas kakap, tetapi pengusaha-pengusaha yang baru rintisan awal tadi, sebagaimana yang disampaikan Mas Wawan tadi, ada kelas-kelas, naik kelas dan lain sebagainya, itu perlu diperhatikan dari hulu dan hilirnya. Jadi memang seringkali kita selenggarakan festival-festival, bazar UMKM, kemudian bagaimana mengenalkan ke masyarakat produk-produk yang dimiliki oleh masyarakat, kemudian bagaimana daya beli, terus bagaimana ada edukasi packaging. Kadang produknya itu sebenarnya kualitas, tidak kalah dengan yang ada di restoran, yang ada di supermarket, tetapi karena packagingnya itu kurang rapi, kurang baik, sehingga daya lakunya itu kurang, sehingga di situ perlu kita sinergi lintas ormas itu perlu dilakukan, sinergi lintas OPD juga perlu dilakukan. Jadi tidak bisa kita hanya berhenti parsial. Oh, ini hanya urusan dinas koperasi dan UMKM sehingga dinas yang lain tutup mata, nggak bisa. Semua dinas, semua perangkat yang ada dimiliki oleh pemerintah ini juga harus bersinergi, termasuk BUMD yang ada, termasuk CSR yang lain, itu juga harus ada kepedulian, sehingga kita selalu konsisten bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat ini melalui penguatan ekonomi, terutama juga bagaimana kita di kalangan usia Gen Z ini yang jadi perhatian. Mungkin dari sisi akademisi itu bisa memperkuat bagaimana angka pengangguran generasi Z itu mencapai angka 10 juta ya, 10 juta itu 9,9 juta alias 10 juta di Indonesia. Itu angka yang sangat luar biasa besarnya, karena di Gen Z ini harapannya di 2045 itu kan menjadi tokoh andalan, karena di Indonesia emas itu kan yang saat ini Gen Z itu nanti 2045 itu kan menjadi pemimpin. Kalau saat inilah mungkin pemimpinnya era-era Mas Wawan, usia kelahiran 70-an. Mas Wawan kelahiran berapa? 90? Oh 75. Berarti dengan saya kaca yang 4 tahun Mas. Saya adiknya Mas Wawan gitu-gitu ya. Jadi kalau Mas Wawan wali kota, saya wakilnya mungkin pantas gitu. Usianya karena beliau lebih senior kan gitu ya. Dan nanti kita bawa Kota Semarang itu lebih sejahtera, termasuk UMKM-nya bangkit. Amin. Jadi usia kita ini di 2045 itu nanti hanya akan nyawang ya boyo, menyaksikan anak-anak kita yang usia Gen Z ini itu nanti akan menjadi pemimpin masa depan. Tetapi kalau di usia Gen Z ini sudah nganggur, ini yang ngeri, ini data 10 juta anak muda kuliah tidak, kerja tidak, punya usaha juga tidak. Itu ngeri sekali. Akhirnya apa? Terjadi tindakan-tindakan yang tidak produktif, ada tawuran, kemudian pencurian, kriminalitas dan lain sebagainya. Maka siapapun pemimpinnya, siapapun pemerintahnya, siapapun kepala daerahnya, baik itu di tingkat provinsi, gubernur, tingkat kota, bupati, wali kota, itu harus punya komitmen bagaimana mengangkat ekonomi masyarakat ini agar bangkit. Karena kalau dari sisi bahasa agama, ada 2 hal yang akan membawa kita itu bahagia Mas Wawan. Iya, 2 hal. Tombo hati itu loro.
Kalau biasanya kita sholawatan puji-pujian kan 5 itu, tombo hati itu 5. Sebenarnya dari sekian itu disingkat itu menjadi 2. Pertama dekat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua punya duit, Mas. Iya. Jadi kunci tombo hati ki loro tok. Pasti itu pasti. Cedak marang Gusti Allah, loro duit. Apa dasarnya? Aqimis shalah wa atuz zakah. Itu yang harus senantiasa kita gelorakan kepada anak-anak muda kita. Yuk cedak kepada Tuhannya, aktif ibadahnya, tekun ibadahnya, tapi jangan lupa kita harus punya banyak uang. Ya, kalau kita punya banyak uang kita bisa bersedekah, bisa membantu fakir miskin, termasuk membantu janda-janda. Tidak hanya janda muda loh ya. Alright. Saya kira itu ya. Iya, perbincangan menarik ya, semakin lama sangat menarik. Akan kita sambung lagi setelah acara ini, tetap di Wedangan Pade Sastro. Monggo mampir. Kepasan koyo ngenten utane mongso ketiga najan mung sedelo ora dadi ngopo penting bisa ngademke ati. Mengangkat topik di sekitar kita, menghadirkan narasumber yang kompeten, berwawasan luas, menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur. Pasti pemirsa juga penasaran bagaimana sih cerita awalnya menjadi Putra Jawa Tengah 2024. Kadang latar belakangnya berbeda. Ada yang mungkin sudah berpengalaman. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Saksikan program acara Talkshow Podcast on IMTV pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. IMTV lebih dekat menginspirasi. Nonton ya, Lur. Monggo monggo ya monggo 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 mampir wedangane Pade Sastro. Ono kembang janji, ono kembang tresno, giliran ning ati gawe lego. Mbak Ayu, sebelum numpak bis dicegat setan, Cakep. waktunya habis kita pamitan. Ini ada statement lagi nih ya. Masing-masing narasumber harus memberi statement, mungkin pesan-pesan pada yang ada di rumah dan di sini juga tentunya. Ya, dan para pelaku UMKM yang menonton nih di Pasar Johar. Oke, saya hanya berpesan pada dua hal. Yang pertama, bagi seluruh pelaku UMKM tetap semangat, segera naik kelas tadi jadi bintang 1, bintang 2, bintang 3 sampai bintang 5. Jangan takut ya, jangan gentar, karena usaha itu pasti akan berbuah hasilnya. Amin. Kemudian yang kedua, seluruh dulur-dulurku EPSMS Wong Semarang, ayo blonjo ning Pasar Juar. Ayo datang ke Pasar Juar, karena ini pasar yang cukup legendaris dan pasar dunia akhirat. Kenapa pasar dunia akhirat? Dulu saya, kalau akhirat tadi sudah saya ceritakan, kalau belonjo sarung, belonjo sajadah itu di toko Jakarta. Nah dunyonya, dulu itu saya kalau main biliar itu ada inak biliar dulu. Dulu ya. Ada. Oh lah, ada seta. Ada bakso goyang lidah. Kalau akhiratnya ada. Jadi pasar dunia akhirat, silakan Wong Semarang blonjo ning Pasar Juar. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Bawan. Udah Pak Mirwan, kita ada pesan-pesan bagi pemirsa di rumah. Iya. Yang pertama, kalau kita melihat hasil riset-riset dari kewirausahaan ya, yang paling berpengaruh pada kesuksesan sebuah usaha kecil itu masih tetap yang namanya orientasi wirausaha. Jadi ketika seseorang pemilik ya, pelaku usaha, dia punya keberanian untuk mengambil resiko, menangkap peluang, tidak mudah putus asa, itu yang menentukan usaha itu akan langgeng atau tidak. Dan yang kedua, kita tidak boleh lupa bahwa Pasar Johar ini ketika didirikan adalah termegah di Asia Tenggara. Dan sampai sekarang ketika kita berbicara tentang karya-karya Insinyur Thomas Karsten ya, salah satunya pasti akan merujuk pada Pasar Johar.
Sehingga ketika kita melihat pasar-pasar tradisional yang lain ya, misalkan di Jakarta sudah banyak pasar tradisional yang diintegrasikan dengan pusat-pusat olahraga misalkan. Jadi orang olahraga turun kemudian ke pasar. Nah, apakah di keunggulan yang dimiliki Pasar Johar ini ya, bangunan yang legendaris itu juga bisa dikemas menjadi hal serupa, menjadi salah satu destinasi utama ya, wisata tentang arsitektur khas ya di Kota Semarang. Selain katakanlah Lawang Sewu, orang juga harus tahu Pasar Johar itu seperti apa. Ya, semoga nanti ke depannya segala sesuatu lebih baik dan bisa saling dukung-mendukung demi kemajuan semua pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Semarang. Amin. Oke, amin. Ya. Dan Mbak Weni juga ya? Ya, oke Pak. Cuma ini dulu. Terima kasih. Mbak Wen. Saya singkat saja. Ya. Setiap ada penjual pasti ada pembeli. Itu adalah nasihat orang yang sangat dalam sekali. Jadi semua para pedagang-pedagang yang ada di komplek lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 ini yakinlah setiap panjenengan berjualan pasti ada yang membeli. Maka gaungkanlah nama-nama panjenengan, baik lewat medsos panjenengan dan lewat doa panjenengan. Insya Allah orang-orang nanti akan mengenal lewat medsos panjenengan. Gusti Allah juga akan mendengar jeritan-jeritan tangisan panjenengan. Insya Allah Allah akan memudahkan dan memberikan rezeki yang berkah, yang melimpah. Terima kasih. Matur nuwun dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Mbak Weni. Yang terakhir Mbak Weni, iya untuk terima terutama kasih. untuk teman-temannya. Pesan saya, mumpung ini masuk TV ya. Iya. Untuk Ya, teman-teman UMKM di Kota Semarang tetap semangat. Kita sekarang sudah punya base camp. Base campnya UMKM Kota Semarang ada di Pasar Johar, lantai 3 dan lantai 4. Jadi mau konsultasi atau apapun, yuk kita sama-sama ke Pasar Johar. Ojo ngaku wong Semarang yen durung dolan ning Pasar Johar Selatan. Dan akhirnya tidak terasa acaranya juga harus berakhir, dan saya Agung Siome, kemudian Dan saya Ayu Lestari. iya, jangan lupa lihat IMTV di channel 36 UHF di IMTV akan tayang tunda pada tanggal 7 Agustus. Nah, 2024 nih, bukan tahun yang akan datang. hari Rabu Oke, pokoknya ya. Nah, jangan lupa nih pemirsa dan Bapak Ibu semua UMKM dan para tamu undangan, diingat ya, pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Iya, akhirnya Titi Puspa makan ketan, sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedangan Pade Sastro. Monggo mampir. Neng kutha Solo mudolan mudi neng taman Juro ing pinggir Bengawan Solo mudolan mudi awan lan wengi do suka-suka nanging aja iket janji. Cahya ning bulan nrajang pucuk ing cemara angin kang teka sasat gawa gending tresna Banyu Bengawan sinorot cahya ning bulan. monggo monggo ya monggo 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 mampir wedangane Pade Sastro. Ono kembange janji, ono kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Mengangkat topik di sekitar kita, menghadirkan narasumber yang kompeten, berwawasan luas, menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur. Pasti pemirsa juga penasaran bagaimana sih cerita awalnya menjadi Putra Jawa Tengah 2024. Kadang latar belakangnya berbeda,
Ada yang mungkin sudah berpengalaman. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Saksikan program acara Talkshow Podcast on IMTV pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. IMTV lebih dekat menginspirasi. Nonton ya lur. Mengajak Anda berwisata kuliner, mencicipi warisan kuliner di Jawa Tengah, mengangkat, mengenalkan menu dan usaha kuliner yang legend, menjadi alternatif rujukan bagi Anda pecinta kuliner. Ini sausnya, penasaran ya. Tadi aku cobain empal gentong dan emang di posternya tuh ternyata Saksikan khas program Cirebon. acara Makan Enak IMTV setiap hari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. IMTV Channel 36 UHF lebih dekat menginspirasi. Makan enak, enak tenan.